Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. Sadaqallahul azim. Gimana kabarnya anak-anak Ustaz sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Sampai hari ini kita dapat diberikan Allah kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Semoga amal ibadah kita diridai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hari ini Ustaz mau mengabsen dulu. Nanti yang tidak hadir bisa dikonfirmasi sama Ustadz maupun wali kelasnya ya. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca sholawat badar aja ya, sholawat badar. Ustaz di sini membaca, kalian di rumah juga ikut membaca ya. Dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Yuk, selanjutnya tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semoga dengan berkat selawat kepada Nabi, dosa-dosa kita semuanya diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa orang tua kita, dosa jiran-jiran tetangga kita, dosa kaum muslimin dan muslimat, semoga kita semuanya dimasukkan Allah ke dalam surganya bighairi hisab dengan berkat Nabi Muhammad. Amin. Baik, anak-anak Ustaz sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini belajar tentang Quran hadis. Kita hari ini memasuki pelajaran yang pertama. Pelajaran 1, hari ini kita membahas tentang surah Ad-Duha. Nah, hari ini kita membahas tentang surah Ad-Duha. Baik, kalian dengarkan ya di rumah semuanya. Surah Ad-Duha itu menceritakan tentang hari. Hari apa? Hari yang penuh berkah, yakni pada pagi hari ini. Pada pagi hari menjelang siang, matahari mulai menyinari. Matahari mulai menyinari seluruh alam semesta. Diiringi suara burung-burung berkicau indah
dan hempasan angin sepoi-sepoi. Nah, pada waktu inilah yang dinamakan waktu duha. Nah, kenapa waktu duha ini dikatakan orang berkah? Nah, karena Nabi Muhammad SAW sering atau melazimkan melaksanakan sholat duha pada waktu itu dari jam 6 pagi sampai zuhur, sampai jam 11-an lah. Itu dinamakan sholat duha. Tetapi yang paling afdol, yang paling bagus pada naiknya matahari. Nah, atau jam 9 pagi. Pertanyaannya, kalau kita melaksanakan duha, Ustadz, waktu pagi hari boleh enggak? Boleh. Waktu duha itu dikerjakan, ini membahas tentang sholat duha sedikit ya. Waktu duha itu dikerjakan dari jam 6 pagi atau jam 6 pagi lewat sampai jam 11 siang itu boleh. Tapi yang lebih afdol, yang lebih bagus jam 9 pagi. Oke, lanjut. Nih, salat duha di sini menandakan atau mengisyaratkan bahwa tubuh manusia membutuhkan apa? Makanan dan vitamin. Nah, tubuh manusia juga harus ada vitaminnya. Vitaminnya juga membutuhkan vitamin dan makanan. Tetapi makanannya beda. Kalau manusia makanannya nasi, buah-buahan, sayur-sayuran. Tapi kalau tubuh kita, maksud kita roh kita nih, maksud kita jasmani kita nih. Nah, dengan melaksanakan sholat duha, jasmani dan rohani itu perlu juga ada vitaminnya. Yang berjasmani, olahraga, makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan. Tapi kalau tubuh kita secara rohani, ya ini melaksanakan sholat duha. Nah, terus sholat duha yang dikerjakan sekurang-kurangnya berapa rakaat? Ini sedikit Ustadz yang membahas tentang sholat duha. Nanti kita masuk pelajaran asbabun nuzulnya. Ini Ustadz membahas tentang sholat duha sedikit. Sholat duha yang dikerjakan sekurang-kurangnya berapa? 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Dengan diiringi membaca surah Asy-Syams. Nah, mungkin kalian sudah hafal ya surah Asy-Syams. Kelas 6 sudah lewat nih surah Asy-Syams. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Nah, kemudian yang kedua surah apa? Surah Ad-Duha. Wadduha wal laili idza saja. Nah, setelah membaca surah Al-Fatihah, pertama-tama membaca surah Al-Fatihah dulu atau Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Nah, doa iftitah. Habis itu apa? Habis doa iftitah baru membaca surah Al-Fatihah. Kemudian membaca surah Asy-Syams. Itu untuk rakaat pertama. Untuk rakaat yang kedua yakni seperti biasa membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah Ad-Duha. Nah, lanjut. Surah Duha termasuk surah Makkiyah. Nah, kalau ada soal nanti surah Duha termasuk surah apa? Titik-titik. Nah, maka kalian jawab surah Makkiyah. Karena apa? Sudah tahu mungkin kalian surah Makkiyah itu apa? Yang dimaksud surah Makkiyah, surah yang turunnya di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surah Duha itu terdiri atas berapa ayat? 11 ayat dan merupakan surah yang ke-93. Diturunkan sebelum surah Al-Fajr. Nah, lanjut. Kita baca dulu ini surah Duha sama-sama nih.
Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz di sini membaca, kalian di rumah juga mengiringi ya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yazidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Nah, lanjut. Kandungan surah Ad-Duha. Nah, kita penting mengetahui apa sih isi kandungan surah Ad-Duha. Allah menurunkan rahmat dan kasih sayang kepada siapa? Kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Nah, sebagai pengobat kegelisahan. Karena Nabi Muhammad mendapat ejekan, mendapat hinaan dari siapa? Dari kaumnya sendiri yang mengatakan bahwa Allah, kata kaumnya nih, Allah telah meninggalkan Nabi Muhammad. Kata kaumnya sama Nabi Muhammad, wahai Muhammad, nah, misalnya nih, wahai Muhammad, Allah sekarang sudah meninggalkan kamu. Karena mendengar perkataan demikian, Nabi Muhammad sakit hatinya, gelisah. Kenapa? Karena cintanya Nabi Muhammad kepada Allah itu sangat mulia, nomor 1 lah, lebih cinta daripada yang lain. Nah, kemudian yang kedua, orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy nih juga membilang kayak gini sama Nabi Muhammad. Ini di riwayat lain juga mengatakan bahwa ketika sakit, Nabi Muhammad tidak bisa bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian berkatalah 2 orang perempuan musyrik, nah, wahai Muhammad, kata orang-orang musyrik tadi, aku melihat bahwa setanmu pergi meninggalmu. Nah, sakit nggak hati Nabi Muhammad? Sakit, gelisah. Kita aja dibilang orang kayak gitu, gimana perasaan kita? Sakit. Misalnya Ahmad itu sekarang sedang ditinggalkan Tuhanmu. Nah, sakit nggak hati Ustaz Ahmad? Sakit. Kemudian kata orang, Ahmad, kamu tuh nggak punya pikiran ya. Nah, misalnya, sakit hati kita. Kayak gitu juga kita kalau di sekolah, jagalah omongan, jagalah perkataan. Jangan sampai kita membilang teman-teman kita dengan perkataan yang jelek, yang buruk, yang nggak baik. Ini contohnya Nabi Muhammad. Nah, ketika dibilang orang kayak gitu, gimana perasaan Nabi Muhammad? Sakit. Kita itu contohnya aja. Ini yang perlu kita ambil etibar nih dari kita nih. Ketika kita di sekolah, di mana aja, sekolah kah, di taman kota kah, di pasar kah, ketika bertemu dengan teman, jangan dibilang teman gak baik. Gak boleh.
Karena itu sifatnya orang musyrik. Nah, tuh lihat tuh. Berarti kalau kalian mengikuti perkataan yang jelek-jelek, berarti temannya orang musyrik, mau enggak? Tidak mau kan kita? Nah, maka Allah tidak suka sifat demikian. Paham Tom? Nah, ingat, kata pepatah mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Apa maksud kandungannya? Nah, maksud kandungan kata-kata mulutmu harimaumu itu, kalau kita salah omong, kalau kita salah omong kepada orang lain, maka bahayalah yang menghadang kita. Kayak gitu tuh perumpamaan tuh. Ada juga yang mengatakan, kalau kita salah omong, membilang orang yang gak baik, maka nyawalah taruhannya. Itu keras tuh. Nah, intinya tidak boleh sama siapa aja, sama teman kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, apalagi sama ustadzahnya. No way. Jangan diperbuat. Yang sopan lah. Kita kan anak Islam. Anak Islam itu punya sifat sopan santun, ramah tamah. Apalagi sama ustadz, misalnya apalagi sama orang tua. Contohnya nih sama orang tua nih. Bu, minta uang. Mau jajan, beli permen. Bagus nggak kayak gitu? Tidak bagus. Yang lama, yang sopan lah sama ibu. Mana Mana orang tua lagi capek datang di kantor, datang kerja, kita ngomong-ngomong sembarangan, wah, habis dah kita. Dimarahin. Yang bagus, yang sopan. Contohnya nih, saya contohin. Assalamualaikum Ma, Assalamualaikum Pak. Nih saya bawain tas nih. Nah, kayak gitu datang di kantor misalnya. Nih saya bawain sendalnya nih, taruh di tempat sendal. Kayak gitu. Kemudian Bapak, Mak, Bu, capek ya? Nih saya Ahmad pijitin nih misalnya. Nah, kan enak. Setelah itu apa? Setelah itu kita ngomong, Bu, boleh nggak saya minta sepeda? Oh boleh kata ibumu. Kan kayak gitu, enak. Jangan, Pak, Bapak kan datang dari kantor. Pak, besok beliin sepeda. Kalau nggak mau beliin sepeda, saya nggak mau sekolah. Hah, bagus nggak? Nggak bagus. Jangan dilakuin. Oke, lanjut. Contohnya nih. Nah, contohnya tadi ya, jangan dilakuin. Contoh lagi nih. Ketika kita ngomong sama orang tua, mau berangkat sekolah nih. Ingat, kalian sudah kelas 6. Yang sopan lah sama orang tua. Misalnya ketika kita mau berangkat sama orang tua, bilang kayak gini, Bu, Ma, nah misalnya, doain Ahmad ya, semoga Ahmad hari ini belajarnya baik. Nah kayak gitu, minta doain sama orang tua. Udah, semoga Ahmad menjadi anak yang saleh, Bu, doain Bu ya, Pak ya di rumah. Nah kayak gitu kan enak. Jangan datang, nggak mau berangkat sekolah, ambil tas, ambil sepatu, langsung berangkat. Nggak baik tuh, nggak sopan. Bagi zaman sekarang hati-hati. Zaman sekarang hati-hati. Memilih teman hati-hati zaman sekarang. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak baik. Contohnya Nabi Muhammad pernah diriwayatkan Nabi Muhammad dinasihati oleh seorang anak-anak katanya. Nabi Muhammad apa? Nabi Muhammad menghormati, padahal Nabi Muhammad nabi loh.
yang menasihatin seorang anak kecil, tetap Nabi Muhammad menghormati. Ada nggak Nabi Muhammad tuh, wah kamu ini masih kecil, menasihati orang tua sudah banyak makan garam. Nggak ada Nabi Muhammad sifat Nabi Muhammad kayak gitu. Sama orang lain Nabi Muhammad bersifat ramah tamah, berkata Nabi Muhammad lemah lembut. Nah, nggak ada kasar Nabi Muhammad tuh. Pokoknya Nabi Muhammad luar biasa. Makanya seluruh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat lainnya sangat mencintai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sifatnya Nabi Muhammad yang luar biasa sebagaimana dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, itu sedikit Ustaz uraikan tentang asbabun nuzulnya surah Ad-Duha. Nah, kandungan surah Ad-Duha. Jadi intinya janganlah sesama teman itu saling mengolok, karena itu bukannya sifatnya anak muslim. Nah, nanti tugasnya buat kalian mencari asbabun nuzulnya. Tuh ada situ tuh. Dari halaman 12 sampai halaman 14. Misalnya pada ayat 1, asbabun nuzulnya apa? Nah, pada misalnya ayat 4, apa asbabun nuzulnya, ayat ketiga apa asbabun nuzulnya, ayat 5 apa asbabun nuzulnya. Sedikit-sedikit aja, nggak usah terlalu banyak ya. Kata-kata yang pentingnya aja diambil. Jangan ditulis semuanya, sedikit-sedikit aja, yang pentingnya aja. Nanti soalnya Ustadz kirim lewat Google Grab nanti ada aja link yang dimasuk ya. Ustadz Muiz nanti yang mengirim. Nah, insyaallah paham ya. Semoga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ini menjadi amal ibadah kita, meskipun kita belajarnya lewat HP, tapi ini juga dicatat dalam menuntut ilmu. Ustaz minta maaf, minta halal, minta ridho apabila ada kata-kata Ustaz yang salah, karena Ustaz juga manusia biasa yang mengharap rahmat Allah. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Ustaz akhiri dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.